Bayangkan, perusahaan yang hari ini bernilai triliunan dolar pernah hanya punya uang untuk bertahan beberapa bulan saja. Selamat datang di Jejak Bisnis Dunia. Di channel ini kita membahas kisah jatuh bangun perusahaan besar dunia, strategi mereka dan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hidup maupun bisnis. Hari ini Apple adalah salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Produknya dipakai ratusan juta orang. Namanya identik dengan inovasi dan kualitas. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa di tahun 1997, Apple berada di ambang kebangkrutan. Uang kas menipis, produk gagal di pasaran, dan pendirinya sendiri sudah lama dipecat. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa hampir hilang dari dunia? Dan apa sesungguhnya yang bisa kita pelajari dari krisis tersebut? Apple didirikan tahun 1976. Mereka sukses besar lewat Macintosh. Di era 80-an, Apple dikenal sebagai simbol kreativitas. Desainnya unik, pendekatannya berbeda dari pesaing seperti Microsoft. Namun justru perbedaan itulah yang kemudian nantinya menjadi masalah bagi Apple. Memasuki tahun 90-an, Apple mulai kehilangan arah. Masalah pertama tentunya terlalu banyak produk. Dalam satu waktu, Apple menjual belasan varian komputer dengan perbedaan yang membingungkan, sehingga konsumen tidak tahu harus membeli yang mana. Kemudian masalah yang kedua, harga terlalu mahal. Sementara Microsoft melisensikan Windows ke banyak produsen komputer. Apple tetap eksklusif, akibatnya pangsa pasar mereka terus turun. Masalah yang ketiga, manajemen tidak stabil. Pergantian CEO terjadi berulang kali. Strategi berubah-ubah dan tidak ada fokus yang jelas. Kerugian membengkak, kepercayaan investor runtuh, dan pada tahun 1997, akhirnya Apple hanya memiliki dana operasional untuk beberapa bulan saja. Di saat krisis itulah Apple kemudian mengambil keputusan besar. Mereka membeli perusahaan Next, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh mantan pendiri mereka, yaitu Steve Jobs. Steve Jobs kembali ke Apple, dan langkah pertamanya sangat berani. Ia memangkas hampir 70% lini produk. Ia menyederhanakan pilihan. Ia fokus pada kualitas bukan kuantitas. Satu keputusan penting lainnya adalah bekerja sama dengan Microsoft untuk investasi dan dukungan software. Keputusan yang dulu terasa mustahil. Tahun 1998 lahirlah iMac. Desainnya berani, warnanya berbeda dan mudah digunakan. Pasar merespon positif. Keuangan mulai membaik, kepercayaan kembali tumbuh. Dan beberapa tahun kemudian lahirlah inovasi-inovasi besar yang menghubungkan industri teknologi. Apple tidak hanya selamat, mereka bangkit dan jauh lebih kuat. Kisah Apple mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, tentunya terlalu banyak pilihan bisa melemahkan fokus. Yang kedua, krisis seringkali membuka jalan perubahan besar. Kepemimpinan yang jelas bisa menyelamatkan organisasi. Dan yang terakhir adalah, kadang bekerja sama dengan musuh adalah strategi terbaik. Bangkrut bukan akhir cerita. Seringkali itu adalah awal dari kebangkitan. Hari ini kita mengenal Apple sebagai simbol kesuksesan. Namun tanpa keberanian mengambil keputusan sulit di tahun 1997, mungkin nama itu hanya tinggal sejarah saja. Pertanyaannya sekarang adalah, dalam hidup atau bisnis Anda, apakah ada hal yang perlu disederhanakan? Karena terkadang untuk maju, kita harus berani memangkas.
Jika Anda suka dengan video ini, silahkan Anda subscribe, like, comment, share, nyalakan tombol loncengnya, dan nantikan video-video berikutnya dari Jejak Bisnis Dunia. Terima kasih.